jurusan Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fisika, yaitu besaran vektor. Nah, materi vektor ini ada di kelas 10 semester 1. Nah, selamat menyaksikan. Adik-adik, sebelum kita membahas tentang besaran vektor, terlebih dahulu kita akan menjelaskan apa itu besaran. Nah, besaran. Apa sih itu besaran? Besaran merupakan segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka dan satuan. Nah, contohnya itu ada massa. Massa. Misalkan, Tony memiliki massa sebesar 45 kg. Nah, itu merupakan besaran yang dinyatakan dengan angka dan satuan. Angkanya 45 dan satuannya itu kilogram. Seperti yang telah kita ketahui, besaran dari massa itu yaitu kilogram. Nah, besaran dibagi menjadi dua. Ada besaran skalar dan ada besaran vektor. Besaran skalar yaitu besaran yang hanya memiliki nilai saja. Sedangkan besaran vektor besaran yang memiliki nilai dan arah. Arahnya ini dapat ditunjukkan dengan ke kanan, ke kiri, atau ke utara, selatan, dan sebagainya. Contoh dari besaran skalar ada massa, ada jarak, ada kelajuan, ada daya, dan ada energi. Sedangkan contoh dari besaran vektor ada kecepatan, ada percepatan, ada gaya, ada momentum, ada impuls, dan ada medan. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa itu besaran vektor. Seperti yang tadi setelah saya jelaskan, besaran vektor yaitu besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi harus ada arah yang menunjukkan misalkan dia ke kanan, ke kiri. Ya. Nah, contohnya yaitu ada kecepatan. Misalkan ada seorang anak berlari dengan kecepatan 1 meter per sekon ke arah utara. Nah, kemudian arahnya itu dia ditunjukkan dengan arah utara. Nah, sedangkan nilainya itu 1 meter per sekon. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas mengenai notasi vektor. Vektor atau bisa kita sebut penulisan vektor. Penulisan vektor ini ada dua. Yang pertama, dia vektor tuh bisa kita tulis dengan huruf yang di atasnya diberi tanda panah. Bisa 1 huruf atau 2 huruf. Atau juga bisa A. Nah, selain itu, vektor juga bisa ditulis dengan huruf 1 huruf yang dicetak tebal. Misalkan ini dicetak tebal, atau 2 huruf yang dicetak tebal. Nah, cetak tebal ini menunjukkan bahwa dia vektor. Nah, kemudian ada misalkan ya, cara menggambar vektor. Nah, vektor. Ada contoh vektor perpindahan. Ada sebuah titik A, titik B. Nah, ini titik A merupakan pangkal dari vektor. Pangkal vektor. Sedangkan titik B ini merupakan ujung vektor. Nah, kemudian ini tuh bisa kita sebut sebagai vektor AB. Di atasnya kita kasih tanda panah atau bisa juga vektor A. Nah, dalam vektor ini kita perlu adanya titik awal dan juga adanya tujuan atau misalkan ujung dari si vektor ini gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang komponen vektor. Nah, contohnya nih, misalkan ada sebuah gaya sebesar F, yaitu membentuk sudut sebesar alfa. Di sini dia ada X,
ada Y. Nah, di sini ada komponen lain dari F ini. Di sini ada F di sumbu X dan F di sumbu Y. Nah, kemudian untuk menentukan gaya di sumbu X dan di sumbu Y ini, kita dapat menentukannya dengan rumus Fx sama dengan F cos alpha. Nah, ini kan dia Fx ini. Nah, seperti yang kita ketahui kan, ini dia samping hipotenusa, berarti dia F dikali cos alpha, sedangkan Fy-nya dia F sin alpha. Ini kan dia depan, ini kan dia bisa ini kan kita ibaratkan sama, berarti dia ada di depan sama samping desa sin. Nah, kemudian selain itu juga kita bisa menuliskan F sama dengan Fxy plus Fyj. Nah, I dan J ini merupakan vektor satuan, di mana nilainya itu bernilai 1 dan dia berfungsi untuk menunjukkan arah. Nih, contoh kita memiliki vektor 3 dimensi. Ini dia ada sumbu Y, sumbu X, dan sumbu Z. Di mana ini biasanya kita sebut dengan I, bagian I di sebelah sini, bagian J sebelah sini, dan ini bagian K. Nah, penulisannya F sama dengan F I plus Fj plus Fk. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi adik-adik semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.